Ibu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga yang rutin kita laksanakan di beberapa minggu berjalan ini. Dan pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah kita persiapkan bacaannya dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat 21. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab dalam ibadah pada saat ini, maka mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Bersama-sama, mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang telah menyelamatkan kehidupan kami bersyukur karena setiap anggota keluarga kami dalam segala keadaan Tuhan boleh layakkan untuk bersama-sama kami menjalankan ibadah keluarga rutin yang sampai hari ini Tuhan izinkan terlaksana di dalam kediaman kami masing-masing. Firman-Mu Tuhan akan kami baca, Firman-Mu yang sampai detik ini terus kami imani menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, terutama di kondisi-kondisi yang sulit saat ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, sekalipun kami beribadah di rumah kami, tapi kiranya kekudusan dan kelayakan Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga ibadah ritual yang kami boleh laksanakan bersama seisi rumah tangga kami, itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kosongkan pikiran kami Tuhan, supaya kami mampu mengerti apa yang sementara Engkau firmankan bagi kami di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat 21. Mari perhatikan Alkitab kita. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, yang mana yang lebih mudah untuk dikerjakan? Menyanyikan puji-pujian duniawi yang saat ini sudah begitu ramai, atau menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dari buku-buku pujian yang ada, secara khusus yang ada di GPIB. Ada buku Kidung Jemaat, ada buku Gita Bakti, kemudian ada Kidung Muda-Mudi, Kidung Ceria, dan ada juga lagu-lagu pop rohani. Warga jemaat lebih sering bernyanyi saat dalam suasana seperti apa? Sukacita atau duka cita? Umat Tuhan sebagian kecil manusia akan lebih bersemangat menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan pada saat suasana hatinya dipenuhi sukacita. Itu baik. Ketika Bapak Ibu bersukacita, kemudian Bapak Ibu menyatakan sukacita itu dengan puji-pujian untuk Tuhan. Pertanyaan bagi kita, berapa lama waktu yang akan dan biasanya kita habiskan untuk memuji Tuhan saat sedang dalam suasana sukacita itu? Silahkan diingat-ingat lagi, Bapak Ibu biasa menghabiskan berapa lama waktu untuk memuji Tuhan? 1 hari kah? Mungkin 1 bulan? Atau sepanjang kehidupan yang Tuhan beri bagi kita dan keluarga? Mari renungkan. Kalau kita adalah pribadi yang memuji nama Tuhan saat sedang bersuka cita, mungkin hanya 1 hari itu saja.
Maka apakah benar yang demikian? Memuji Tuhan hanya 1 hari? Tentu tidak. Saat bersuka cita, kita memuji Tuhan. Lalu apakah saat berduka cita tidak ada puji-pujian untuk Tuhan yang tidak pernah melupakan apalagi meninggalkan kita yang dalam keadaan duka? Puji-pujian kepada Allah bukan saja dinyanyikan pada waktu hati ini sangat bersuka cita karena banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dalam setiap waktu, bahkan di tiap tempat, nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan. Melalui puji-pujian yang kita nyanyikan, mari mengimani bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita sementara mengingatkan diri ini akan panggilan dan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada kita di dalam dunia ini. Melalui puji-pujian itu, Bapak, Ibu, dan saya sementara memberitakan keagungan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Dengan puji-pujian, dengan bernyanyi memuliakan nama Tuhan, kita menghadirkan damai sejahtera yang pertama di dalam diri kita, kemudian di dalam keluarga, dalam kehidupan dengan semua lapisan masyarakat, bahkan dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel memuji Tuhan setelah berhasil menyeberangi laut Teberau. Puji-pujian yang bukan saja menggambarkan bagaimana bergirangnya hati mereka, tetapi juga memperlihatkan kepada semua bangsa bahwa mereka yang bernyanyi inilah manusia-manusia yang telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri seperti apa kedahsyatan nama Allah yang kepadanya Raja Firaun di Mesir menyerah. Puji-pujian ini dapat dinyanyikan oleh bangsa Israel sebab Tuhan Allah sendirilah yang menggerakkan hati Miriam untuk bernyanyi sehingga semua orang pun ikut memuji Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah itu berkenan memakai siapa saja untuk menjadi alat yang sempurna di tangannya. Ketika Allah menggerakkan hati kita, jangan abaikan gerakan dari Allah itu. Lihatlah bagaimana ketika Allah menggerakkan hati Miriam untuk memujinya. Ada respon yang luar biasa hebat diberikan. Ada respon yang luar biasa hebat diperlihatkan oleh bangsa yang telah keluar dari tanah perbudakan tersebut. Ibadah yang dapat kita laksanakan bersama-sama malam hari ini pun, mari imani sebagai bentuk pertolongan Tuhan yang telah menggerakkan semua orang dalam rumah, sehingga kita dilayakkan untuk beribadah di tengah kondisi bangsa kita yang masih bergumul. Umat Tuhan, mari tetap berdoa kepada Allah untuk terus menggerakkan hati suami, hati istri, hati anak-anak, hati orang tua yang kita kasihi, yang kita tahu telah lama mengundurkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama di dalam gedung gereja. Dan jangan lupa, pujilah Dia yang terus menolong kita untuk melihat kuasa-Nya yang kiranya selalu dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, dan persekutuan kita bersama. Mari kita memuji Tuhan Allah yang sampai detik ini selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Mari bersepakat bersama-sama seluruh anggota keluarga kita untuk menyatakan syukur hati kita kepada Allah, bukan hanya lewat kata-kata puji-pujian yang sering kita nyanyikan, tetapi juga melalui sikap hidup kita, cara berpikir kita dalam rumah tangga, cara berpikir kita dalam memberikan kontribusi nyata di pekerjaan,
cara hidup kita dalam persekutuan dan pelayanan. Jangan jadikan diri ini sebagai batu sandungan dalam pelaksanaan misi Allah di dalam diri kita. Sebab hati ini seharusnya dikuasai oleh Dia yang hidup dan telah menang atas maut untuk keselamatan kita semua. Umat Tuhan, melalui ibadah keluarga pada hari ini, mari terus memuji memuliakan Tuhan Allah yang terus-menerus menolong semua pasien COVID-19 melalui para tenaga medis, melalui pemerintahan, melalui semua gereja dan beragam tempat ibadah lainnya yang ada di muka bumi ini. Puji-pujian yang kita nyanyikan bagi Allah dalam kondisi saat ini bukan saja manis di telinga Allah, tetapi dapat menjadi kekuatan bagi semua umat manusia, menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga yang sementara berjuang dalam menjalani kehidupan ini, bagi para pemimpin bangsa ini, juga bagi setiap pemuka agama di tengah-tengah bangsa kita. Mari memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan yang ada di Pos Pelkes Eklesia.